Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf alaihi salam salah satu nabi yang memiliki wajah yang sangat tampan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelebihan kepadanya Nabi Yusuf alaihi salam. Para ahli tafsir dan yang lainnya berkata bahwa Yusuf alaihi salam pernah bermimpi ketika ia masih kecil. Yusuf bermimpi melihat 11 bintang. Kesebelasan bintang itu mengisyarahkan pada jumlah saudara-saudaranya, sedangkan matahari dan bulan mengisyarahkan pada kedua orang tuanya. Dalam mimpinya itu semuanya bersujud kepadanya. Namun setelah terbangun, ia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Mendengar cerita Yusuf mengenai peristiwa yang dialami dalam mimpinya itu, ayahnya menjadi tahu bahwa ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan derajat yang mulia di dunia dan di akhirat, di mana kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Kemudian ayahnya menyuruh agar ia menyembunyikan dan tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, agar tidak timbul kedengkian mereka yang hanya akan menjadi mereka akan melakukan tindakan kejahatan dan makar serta berbagai tipu daya terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita adalah satu golongan. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah, supaya perhatian ayahmu bertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Sesungguhnya di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat. Dengan melalui kisah Yusuf ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tanda-tanda kekuasaannya, berbagai hikmah, bukti, nasihat, dan berbagai penjelasan yang terkandung dalam kisah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kedengkian saudara-saudara Yusuf, karena Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin mendapatkan perhatian lebih banyak dari orang tuanya dibandingkan mereka. Padahal mereka adalah salah satu golongan yang kuat. Mereka mengatakan, padahal kami lebih berhak untuk dicintai dan disayangi daripada keduanya, Yusuf dan Bunyamin. Firman-Nya, sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Surat Yusuf ayat 8. Maksudnya, karena ayah lebih mencintainya dan menyayanginya Yusuf dan Bunyamin daripada kita. Kemudian mereka bermusyawarah untuk membunuh Yusuf dan membuangnya ke tempat jauh yang tidak memungkinkan baginya untuk kembali, agar perhatian ayahnya serta cinta dan kasih sayangnya terkonsentrasi dan tercurah kepada mereka. Dalam musyawarah itu, mereka merencanakan bertobat setelah melaksanakan rencana itu. Kemudian mereka saling bertukar pikiran dan mencari kesamaan pendapat. Seseorang di antara mereka berkata, Mujahid berkata, orang itu adalah Syam'un, sementara menurut As-Saddi yang berkata ialah Yahuda. Sedangkan Qatadah dan Muhammad bin Ishaq berpendapat ia adalah saudara tertua, yaitu Raubil. Kemudian mereka meminta supaya ayahnya mengizinkan Yusuf pergi bersama mereka. Mereka menjelaskan kepada ayahnya ingin mengajak Yusuf bermain-main bersama mereka, tetapi sesungguhnya mereka menyembunyikan rencana busuk yang hanya diketahui oleh Allah semata. Lalu ayah mereka menjawab, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku keberatan jika harus berpisah dengannya, sekalipun hanya sesaat. Aku khawatir kalian akan lengah menjaganya karena kesibukan kalian bermain.
Kemudian datang serigala lalu menerkamnya, dan oleh karena ia masih kecil, ia tidak mampu menghindar dan menyelamatkan diri, sementara kalian melarikannya. Kemudian mereka terus melakukan pendekatan dan melobi ayah mereka sehingga mengizinkan mereka pergi bersama Yusuf. Mereka membawa Yusuf pergi dari penglihatan ayahnya. Kemudian mereka menghina dan mencaci maki Yusuf, baik melalui tindakan maupun ucapan. Selanjutnya mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dasar sumur. Setelah mereka menceburkan Yusuf ke dalam sumur, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Yusuf. Kamu pasti mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang kamu hadapi ini. Dan kamu pada saatnya nanti dapat menceritakan kepada saudara-saudaramu itu mengenai apa yang mereka perbuat kepadamu ini. Pada saat kamu menjadi orang yang terhormat dan menduduki kedudukan yang tinggi, sementara saat itu mereka sangat membutuhkanmu, bahkan takut kepadamu, namun mereka tidak lagi dapat mengenalimu. Setelah memasukkan Yusuf ke dasar sumur, mereka mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah. Kemudian mereka kembali pulang menemui ayahnya pada sore hari. Di hadapan sang ayah, mereka menangis, seakan-akan mengisi kepergian saudaranya Yusuf. Kedatangan mereka kembali pulang ke rumah menemui ayahnya pada sore hari dimaksudkan untuk menghilangkan dugaan buruk ayahnya dan untuk memperlancar tipu muslihat. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala ketika kami tidak di sampingnya, karena kami konsentrasi pada perlombaan dan permainan kami." Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Maksudnya darah yang dibuat-buat. Mereka sengaja mencari anak kambing dan menyembelihnya, lalu mengambil darahnya untuk selanjutnya melumurkan darah kambing itu pada baju Yusuf, untuk mengelabui ayahnya bahwa Yusuf benar-benar telah dimakan oleh serigala. Para ulama mengatakan bahwa mereka lupa merobek-robek baju Yusuf, dan memang bencana kebohongan akan terbongkar karena adanya kelalaian. Setelah tampak adanya tanda-tanda yang meragukan, maka ayahnya tidak mempercayai cerita mereka itu. Ketika Yakub benar-benar telah memahami permusuhan mereka terhadap Yusuf dan kedengkian mereka atas kecintaannya kepada Yusuf melebihi daripada kecintaannya kepada mereka. Hal itu terjadi karena sejak kecil sudah terlihat oleh ayahnya tanda-tanda kebesaran dan keagungan Yusuf, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya untuk mengembangkan tugas kenabian. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan tentang kisah Yusuf ketika dimasukkan ke dalam dasar sumur. Di dalam sumur ia duduk menunggu kebaikan dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kemudian datanglah para musafir ke sumur yang di dalamnya Yusuf berada. Menurut ahlul kitab, para musafir itu membawa barang dagangan berupa buah fistik, sanubar, dan biji buah fistik. Mereka dari Syir'a menuju Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, sebagian mereka mengirimkan utusan untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ketika salah seorang dari mereka menjulurkan timbanya dan menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf menggantungkan diri pada timba itu. Ketika orang yang menarik timba itu melihat ada seorang anak yang tertarik bersama timbanya itu, ia berkata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Maksudnya, mereka menjadikan Yusuf termasuk dalam hitungan barang dagangan yang hendak mereka jual. Kemudian, saudara-saudara Yusuf begitu mengetahui bahwa para musafir itu telah mengambil Yusuf, maka mereka pun menemui para musafir itu seraya berkata, "Anak ini milik kami yang hilang, maka serahkan dia kepada kami."
Lalu mereka membelinya dari tangan para musafir tersebut dengan harga yang sangat murah. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Nauf al-Bikali, As-Saddi, Qatadah, dan Atiyah al-Aufi berkata, mereka menjual Yusuf dengan harga 20 dirham. Lalu mereka bagi bersama, sehingga masing-masing dari mereka memperoleh 2 dirham.